Siap. Add guest, perlu add guest gak nih? Perlu di add guest gak? Nggak usah ya. Invite people to go live with you. Ryan. Ryan Filbert. Nggak ada ya. Halo, Bro Argen Reza. Apa kabar? Welcome ya. Ada yang masuk? Iya. Halo, Yako Aan. Siap. Kita standby dulu ya. Kita online-nya nanti tunggu Pak Ryan Filbert jam 4 sore ya. Halo juga Mulyati Tani 56. Temanya hari ini getting profit at stock market. Obrolan ringan lah ya, after market ya. Biasanya kan kalau sama saya, kalau udah pernah ikut SF Talk, saya juga biasa ada bawakan biasa per quarter. Jadi saya biasanya bawain tentang market outlook untuk quarter selanjutnya. Jadi obrolannya serius tuh. Jadi kali ini nih temanya nih getting profit at stock market, ini temanya ngobrol-ngobrol sama Pak Ryan ceritanya. Wah, udah mulai banyak yang masuk. Muhammad Reja, Supriyadi, Lukman Wakarim. Sambil menunggu yang lain, kita standby dulu ya. Halo Pak Ryan Filbert. Nah, ini nih orangnya. Halo Pak Ryan. Halo Mas. Apa kabar? Baik sekali. Ya, Sehat? saya mundur dulu. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Ya, ini rambut kalau lagi begini berarti lagi banyak mikir nih. Oh gitu ya. Tegang terus dari pagi nih rambutnya. Rambut saya. Rambutnya juga Oke. agak tegang sih. Iya nih. Oke, siap. Oke, kita sebenarnya acaranya mulai jam 4, tapi mungkin kayaknya ini udah ada 32 orang sekarang Oh, nih. siap. Ya. Mungkin perkenalan dulu kali ya, Pak Ryan ya. Ayo. Iya. Oke. Teman-teman sekalian, welcome di SF Talk kali ini episode kelima dengan judul Getting Profit at Stock Market. Dengan saya sebagai moderator, Alwin Rusli, sekaligus sebagai equity research analyst di SF Sekuritas atau Surya Fajar Sekuritas. Kali ini saya membawakan narasumber yaitu Pak Ryan Filbert. Pak Ryan Filbert ini ya sudah tahu lah sepak terjangnya di dunia market ya, teman-teman sekalian ya. Siap. Oke deh, mungkin Pak Ryan Filbert ada 1-2 kata mungkin untuk pembukaan dulu nih. Ya, oke. Selamat sore kepada teman-teman yang bergabung pada sore hari ini untuk followers dari SF Sekuritas dan juga dari followers saya. Senang sekali saya pada sore hari ini di tengah kesibukan kita setelah marketnya tutup, kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, saya ingin sekali untuk bisa sharing lah pada sore hari ini ya terkait dengan banyak orang yang merasa menyesal tidak beli, banyak orang yang merasa ragu untuk tetap membeli, banyak orang yang merasa tidak tahu harus melakukan apa. Banyak orang juga yang mengatakan bahwa ya saham adalah suatu hal yang susah ya. Semoga dengan kita sering-sering untuk bisa buat event seperti ini memberikan suatu hal yang positif, kira-kira seperti itu.
Oke, baik. Jadi ya moga-moga dengan SF Talk ini membawa wawasan lebih ya dari apa yang akan disampaikan sama Pak Ryan Filbert ya, begitu ya Pak Ryan ya. Siap, siap. Oke, ini sudah ada 80 orang sekian. Ya, mungkin bisa kita mulai saja ya Pak Ryan ya. Ya, siap, monggo, silakan, silakan. Oke, mungkin langsung di Pak Ryan saja atau gimana? Saya saja siap. langsung ya. Iya, oke ya. Jadi saya ingin cerita ya, topik pada sore hari ini, apa yang saya ingin ceritakan sesuatu yang mungkin sederhana ya, bahwa untuk bisa mendapatkan keuntungan, bagaimana caranya kita untung dari pasar ya. Banyak orang yang melihat dari sudut pandang saya, dan saya juga dari latar belakang yang non keuangan dulunya, Mas. Jadi orang berpikir bahwa kalau orang sudah kenal saham gitu ya, itu adalah kendaraan yang sebentar lagi dia jadi orang kaya. Dia selalu berpikir seperti itu ya. Padahal setelah saya belajar hampir separuh usia saya mengenal tahun 2004, saya ingat banget tahun 2004 itu saya umur 18 tahun, hari ini saya umur 35 tahun, berarti kurang lebih ya sudah 17 tahun gitu ya. Nggak kaya-kaya juga sih. Seperti itu ya. Artinya maksudnya adalah mungkin standar kekayaan kita bergeser, oke, tapi ada sesuatu tingkat kemapanan yang bisa kita dapatkan. Jadi ketika saya belajar saham, saya beli saham saya pertama tahun 2004, saya ingat banget bahwa kalau buka rekening saham dulu 25 juta. Reksadana lebih ngeri lagi. Di bank saya buka 40 juta. Itu obstacle sekali. Dan buka rekening saham itu jadi 1 minggu. Jadi dulu itu saya datang dari triple minoritas. Jadi minoritas pertama adalah saya tidak punya ilmunya, saya sarjana seni rupa. Yang kedua adalah saya itu tidak punya restu orang tua. Nah yang ketiga ini uangnya pas-pasan. Waktu ngumpulin 25 juta, buka rekening saham 25 juta. Ya saya tunggu beberapa bulan saya baru bisa buka rekening saham. Dan beda dengan hari ini ya. Kalau SF hari ini bisa buka rekening saham berapa? 100 juta atau berapa SF Sekuritas? Waduh, kayaknya di bawah 500 sih, Pak. Ini jauh sekali gitu ya. 2021 ya kan 500.000 25 juta dulu. Nah, jadi sebenarnya saya mau cerita bahwa saham itu bukan kendaraan yang membuat Anda cepat kaya, tapi ketika Anda mengenal saham, Anda mengenal banyak hal, yaitu mengenai konsep-konsep uang bekerja. Nah, ini loh yang saya pengen cerita, bahwa konsep-konsep uang bekerja. Konsep uang bekerja itu apa? Konsep bahwa, oh ternyata yang namanya membeli saham itu adalah seperti owner perusahaan. Yang menarik, saya di screenshotin teman saya. Kalau saya beli saham Bank BRI, berarti karyawan Bank BRI boleh saya pecat nggak? Lah, saya bilang ini orang kok niatnya udah negatif ya di awal. Iya sih, Anda pemilik perusahaan, tapi belum ngapa-ngapain niatnya negatif ya. Kalau niatnya positif tuh, saya kalau beli saham berarti saya terima keuntungan. Ini positif. Ini mau mencat orang. Ini berarti punya dendam kesumat sama seseorang. Nah, maksudnya adalah membeli saham adalah membeli perusahaan, sehingga mindset Anda beda. Dan yang kedua adalah ketika Anda mengenal investasi, berarti seketika itu juga Anda tiba-tiba harus mengalokasikan uang untuk berinvestasi. Yang tadinya mungkin Anda having fun, senang-senang aja, Anda jadi tahu bahwa punya suatu hal yang bisa berkembang, yaitu punya investasi saham. Nah, kira-kira tuh seperti itu. Jadi, ketika Anda berpikir bagaimana cara cepat untung, wah, salah. Saham itu adalah membuat Anda bisa mapan, dan Anda harus menginvestasikan uang secara berkala baru bisa mencapai hal itu. Kalau Anda mau cepat kaya dari cara-cara yang cepat itu rasanya bukan dari saham ya. Satu, mungkin jagain lilin, ya kan? Boleh. Yang kedua, pesugihan, ya kan? 3, bandar bola, judi bola. 4, bandar narkoba, ya kan? Nah, ini baru bisa. Kalau yang Anda mau saham tiba-tiba, wah itu nanti Anda ketemunya saham yang hari ini naik, besok nggak naik-naik, besok nggak naik-naik, besok disuspend, besok udahan. Nah, jadi hindarilah konsep-konsep yang seperti itu, membuat kita menjadi orang yang lebih bijak lah dalam sehari-hari. Nah, oke, sekarang simple step-nya apa dari pengalaman Ryan nih, ketika Ryan udah pernah berinvestasi saham selama 17 tahun ini, pesan-pesannya apa? Pesan-pesannya ada, tidak ada satupun metode yang selalu benar. Udah saham tidak membuat Anda cepat kaya. Pesan kedua adalah tidak ada satupun metode yang selalu benar. Nah, Ryan datang dari orang yang belajar analisa teknikal. Wah, kalau ngeliatin risetnya SF Sekuritas ya kan, yang ada di depan saya ini kan, bikin riset mah maut luar biasa. Kalau saya ini ya belajar kan otodidak ya. Jadi ketika belajar analisa teknikal bukan karena saya anti fundamental, tapi karena analisa teknikal itu
sebenarnya analisa teknikal itu lebih tidak subjektif dibandingkan fundamental. Jadi saya bagi orang yang mengenal grafik itu jelas lebih mudah untuk belajar. Gambar lebih gampang. Jadi ketika saya lihat ada sebuah garis, orang bilang begini, kalau garis ini ditembus, maka saatnya beli. Kan gampang, semua garis tiba-tiba kita tahu, oh garisnya yang ini toh maksudnya. Jadi seperti itu melihatnya. Nah, sedangkan kenapa saya tidak belajar pertama-tama dengan fundamental? Karena saya pertama kali membaca buku fundamental ketika saya kuliah S2 saya di perbankan pasar modal. Yang saya pertanyakan kepada dosen saya, selalu ditanyakan kembali sama saya. Lalu saya bilang, saya lagi nanya, kamu nanya balik sama saya gitu ya. Oh, Pak, kalau misalnya saham yang murah itu berapa? Yang pernya rendah. Per yang rendah, kamu mau berapa? Loh gimana orang saya nanya, per yang rendah berapa? Kamu tanya balik saya, per yang rendah berapa nilainya yang kamu mau? Saya bilang. Jadi, itulah yang membuat saya obstacle ketika saya belajar yang namanya fundamental. Tapi, artinya apakah teknikal bisa Anda pelajari dan selalu berhasil? Tidak. Fundamental Anda pelajari selalu berhasil adalah tidak. Nah, jadi apa yang mau saya ceritakan? Anda mau pegang ilmu yang manapun, dimulai dari yang manapun, itu terserah. Tapi jangan dimulai dengan tebak-tebakan. Nah, banyak orang itu yang membeli saham, tebakan. Misalnya, oh saya itu tebak-tebakan, kayaknya kata teman saya itu saham A tuh bagus. Saham A bagus. Nanti jualnya kapan ya? Jualnya tebak-tebak juga. Ya kayaknya saat yang tepat untuk yang jual. Loh, kenapa saat yang tepat? Kata mimpi saya lah, udah makin ngaco. Belinya karena kata teman, jualnya karena kata mimpi saya. Loh, ini analisanya jadi ngawur kemana-mana. Nah, simpelnya yang harus Anda ambil adalah, pertama adalah jangan dengan uang yang begitu besar, pertama. Yang kedua adalah Anda mulai dengan apapun analisa yang sederhana. Anda lebih gampang baca grafik, go ahead. Anda lebih gampang membaca laporan keuangan karena Anda kuliahnya finance dan accounting, gak apa-apa. Tapi ingat, ketika Anda belajar finance accounting, belum berarti Anda bisa memilih saham yang bagus. Kenapa? Loh gampang gini. Finance accounting itu adalah diajarkan bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana menyajikan laporan keuangan, tapi tidak diajarkan bagaimana menganalisa laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk dibaca bosnya. Iya dong. Kan bos-bosnya pada duduk. Ayo, kamu keluarkan laporan keuangan dan dibikin. Saya mau baca. Kan begitu kan? Jadi ada view yang berbeda gitu, tapi tetap menjadi dasar yang bagus kalau Anda mau untuk bisa memulai. Jadi dari dua konsep ini, maka Anda mau ngambil konsep yang ketiga yang saya ceritakan. Simple itu adalah Anda memulai dengan yang sederhana. Dua, dengan analisa apapun yang dapat Anda pahami. Simple yang ketiga adalah Anda perlu terus melakukan. Investasi yang benar itu adalah perlu terus dilakukan. Contoh, Ryan, bisa nggak saya ngeliatin Ryan olahraga, tapi yang dapat kurusnya saya? Ya nggak bisa. Investasi, bisa nggak saya ngeliatin Ryan investasi, yang kaya saya? Ya nggak bisa. Jadi, yang jelas Anda harus melakukan. Nah, terus melakukan tuh maksudnya apa? Contohnya begini. Bisa nggak yang namanya diet, jangan diet deh sekarang, bisa nggak yang namanya mandi, itu 1 tahun sekali dan terus wangi sepanjang tahun? Nggak bisa, kuntilanak kali. Kalau orang, bagaimana caranya agar dia tetap bersih, bagaimana dia tetap sehat? Ya, mandi setiap hari. Nah, investasi itu sama. Kalau Anda mau menjaga diri Anda untuk berinvestasi yang baik, jawabannya adalah Anda harus lakukan terus-menerus. Kapan? Seketika Anda punya uang, jangan dipikir adalah investasi disisakan, tapi investasi disisihkan. Sisih dan sisa itu beda. Sisih itu di depan. Sisa itu ya nggak ada sisanya. Ya nanti kalau udah sisa ya udah ada sisa aja ya, mati ya bablas udah nggak tahu kemana. Tapi sisih. Dengan kita sisihkan di depan dan kita lakukan secara berkala, itu adalah strategi yang paling basic dan paling menguntungkan dari waktu ke waktu. Jadi simple stepnya 3 nih sore hari ini. 1, Anda lakukan berinvestasi mulai dari nilai yang sederhana. Gak usah dengan yang mewah lah. Misal, Pak, saya investasi mulai dari yang 20 miliar. Wow, ente mau bikin sekuritas, ya kan? 20 tambah 5 miliar lagi udah saya MKBD. Gak usah begitu. Itu lebay, ya kan? Dan nungguin segitu kapan dia nyampe-nya juga, gitu kan? Oke, yang kedua. Yang kedua adalah mulai analisa dari sesuatu yang Anda bisa pahami. Misal, saya mau pahami cara investasinya itu,
membeli saham yang produknya selalu ada di masyarakat, yang setiap hari saya pakai. Boleh, nggak masalah. Pak, saya maunya analisa itu dengan menggunakan harga rata-rata selama 100 hari, Pak. Boleh juga. Itu view yang berbeda ya, dua itu ya. Yang satu teknikal sebenarnya, karena analisa grafik harga, karena yang namanya rata-rata harga 100 hari kan namanya pasti teknikal, statistik. Yang satu lagi kan dengan pola lifestyle ya. Oh, tiap hari orang makan mie instan ya. Makin carry, makin mie instan. Oh, berarti mie instan bagus nih. Nggak apa-apa, nggak salah prinsip itu gitu. Nah, yang ketiga gitu. Yang tiga tadi apa? Yang ketiga adalah, ayo, masih ingat kan? Tadi yang tiga, ayo, tulis dong di bawah. Nah, jangan-jangan yang ini ikut, udah hilang, udah lupa tadi ngomongin apa. Yang ketiga itu kita lakukan secara berkala dan harus kita lakukan. Analoginya apa? Analoginya olahraga aja tidak bisa. Saya bilang, Mas, saya kayaknya ngelihat Mas sehat badannya. Saya nitip olahraga dong. Nggak bisa nitip olahraga. Yang kedua adalah, kalau Anda bicara mengenai titip olahraga, misalnya gini, oh gini deh, sekarang saya mau mandi setahun sekali, tapi wangi setiap hari. Ya nggak bisa. Jadi dua hal ini. Nah, dua hal inilah yang kadang orang lupakan, bahwa investasi itu lebih baik dilakukan berkala. Seperti hidup, apapun yang ada di hidup kita itu dilakukan dengan berkala. Yes, 3 aja. Jangan banyak-banyak. Makin banyak kan makin bingung. 3 aja prinsip dari Pak Ryan ya Pak ya. Siap. Mungkin bisa saya simpulkan jadinya ya Pak ya. Jadi Oke. 3 nih prinsip dasar buat investasi di saham, yaitu uang atau Nah, Oke, freeze maaf. Udah online lagi. Ya. Ya. Yang pertama, jadi jangan mengambil uang atau posisi yang begitu besar ya Pak Ryan ya. Bagi pemula. Betul, ya. Kemudian maaf. Kemudian yang kedua, mulai dengan analisa sederhana, yaitu mulai dari sesuatu yang mudah dipahami. Yes. Gitu ya Pak. Terus yang terakhir, perlu dilakukan terus-menerus. Investasi itu harus disisihkan ya Pak ya. Yes. Kemudian harus konsisten untuk mendapatkan hasil yang konsisten juga. Seperti itu ya Pak ya. Yes. Oke, siap. Mungkin pemaparan dari Pak Ryan itu saja. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A ya Pak Ryan ya. Siap, ayo silakan. Oke nih, sudah ada pertanyaan. Mungkin saya dulu kasih pertanyaan ke Pak Ryan ya Pak. Boleh, go ahead. Gini Pak, jadi investor itu kan banyak beli saham itu, kayaknya sekarang kan market lagi volatil ya Pak Ryan. Banyak yang beli saham kok pas beli sahamnya turun, pas dijual sahamnya malah naik. Nah, ini cara mengantisipasinya itu gimana ya Pak Ryan? Pasti teman-teman banyak yang merasakan seperti itu. Iya, jadi konsistensi itu juga adalah konsistensi metode. Jadi kalau kita itu memiliki sebuah metode itu sebaiknya Anda tahu di mana blind spotnya. Jadi kalau Anda nyetir mobil gitu ya, saya waktu itu setir mobil, ada mobil itu walaupun mobil Eropa, ternyata dia blind spotnya besar sekali di kaca. Itu bahaya. Kalau Anda tidak kenal dan Anda salip, Anda tabrak. Nah, sama dengan metode yang Anda lakukan gitu. Oh, saya mau lakukan trading apalah dengan strategi apa. Anda tahu nggak bahwa strategi itu sebenarnya dalam masa lalu itu memberikan percentage of success berapa persen? Oh, ternyata percentage of success dari metode ini adalah 30%, Ryan. Wah, jelek banget. Nggak bisa kita justifikasi jelek. Kenapa? Kalau 30%, 10 kali coba, 3 kali berhasil, 7 kali gagal. Terasa jelek. Nah, yang repot adalah ketika ada orang yang baru belajar metode itu, dia coba, ternyata bisa bayangkan dari 10 kali kejadian, 3 kali berhasil itu adalah 3 kali di belakang, berarti 7 kali gagal di depan. Dan Anda baru percobaan ketiga. Akhirnya apa? Anda bilang, karena saya tiap kali saya beli metode ini kok gagal ya? Padahal dia nggak tahu, ternyata memang metode itu karena dia tidak kenal, padahal metode itu sebenarnya memang tingkat keberhasilannya rendah, tapi profitnya tinggi. Kan selalu gitu ya, metode yang tingkat keberhasilannya rendah, tapi hasil tinggi. Ada metode yang tingkat keberhasilannya tinggi, hasilnya rendah. Hidup itu selalu trade-off. Saya itu selalu trade-off ya kan? Dapat cowok baik, badannya bagus, nggak taunya
homo, misal ekstrim gitu, misal, ya kan, hidup tuh trade off gitu. Jadi ya, kita harus sadar bahwa apapun yang kita ambil, kita tuh harus tahu metode kita itu yang mana strength-nya, yang mana weakness-nya. Nah, bisa jadi ketika Anda beli turun, dijual naik, karena memang metodenya itu tidak Anda kenali dengan baik. Yang kedua adalah, ya memang karena Anda tidak disiplin. Kenapa Anda tidak disiplin? Karena Anda tidak pernah mengukur sebenarnya kapan Anda harus taking profit, kapan Anda stop loss. Misal, Anda beli, setiap kali beli, Anda nggak ada rencana, taunya beli doang. Jadi bisa bikin pintu masuk, lupa bikin pintu keluar. Pintu keluar itu harus disediain dua. Pintu keluar normal, berarti Anda untung. Pintu keluar tidak untung. Contoh, kemarin saya live. Begitu live trading, 4 posisi tadi malam, 4 posisi loss semua. Apakah saya salah? Tidak. Kenapa? Karena saya memasang stop loss. Baik stop loss dan taking profit yang kena, itu dua-duanya benar. Ya dong? Buktinya bisa kena. Kalau tidak kena, salah. Orang berpikir bahwa ketika dia tidak untung, maka dia salah. Oh, bentar dulu, saya bilang. Kalau kena stop loss, ya benar. Kena taking profit, ya benar juga. Tapi dengan konsep yang konsisten. Kalau tidak konsisten, ya kayak tadi, ternyata keberhasilannya cuma 3 kali dari 10. Berarti bisa bayangkan kalau 7 kali gagal, Anda baru percobaan kedua, ganti metode baru. Ternyata kejadiannya sama. Baru 3 kali, baru 3 kali gagal, harusnya yang baru ke-8 atau ke-9 berhasil, Anda ganti metode baru. 10 kali Anda ngulang, 10 kali Anda kena gagal terus. Akibat apa? Tidak konsisten dengan metode, tidak mengenal metodenya, dan tidak menggunakan metode itu atas sampai bawah. Baik. Mungkin kalau saya simpulkan itu, dari jawaban Pak Ryan itu, kita mesti konsisten ya Pak ya, sama metode kita ya. Jadi, Iya. misalkan ya 7/3 ya Pak ya, winning rate-nya itu 3 ya Iya. mungkin ya, tapi gede banget ya Pak ya. Pasti begitu. Nah. Pasti begitu. Benar. Tradingnya itu nggak boleh cuma 7 kali Pak, atau 10 kali ya Pak, kayaknya ya Pak ya. Nah, kita kenal. Atau 5 Jadi, kali gitu ya. betul, kan ada wave ya. Kalau kita bicara elite wave, mungkin kita juga lebih kenal. Atau Anda mau menggunakan Fibonacci time zone. Oke, nggak apa-apa. Anda tahu bahwa ada wave-nya. Wave itu kalau Anda lakukan secara terus-menerus, maka wave-nya itu akan berulang. Ingat, sejarah akan berulang dengan sendirinya. Pola itu terbentuk. Tidak akan ada orang hidup tanpa pola. Nggak mungkin. Kalau orang yang hidup tanpa pola, berarti orangnya orang gagal. Orang-orang gagal lah yang hidupnya nggak ada polanya. Kalau orang-orang berhasil itu pasti ada polanya kok. Gitu. Oh ya, siap Pak. Terus selain itu juga kita juga mesti tahu kekuatan kelemahan dari metode trading kita, dan yang terakhir penting juga nih, mesti bikin planning untuk trading, untuk melihat target atas dan target di bawah kalau misalnya something happen. Begitu ya Pak Ryan ya. Investment pun sama. Investment dengan planning, saya mau X tahun, saya mau nilai sekian, itu yang membuat Anda bisa jalan. Kalau Anda tidak memiliki itu, Anda di tengah jalan ketika untung walaupun belum tercapai, Anda sudah mulai goyah imannya. Wah, ini udah gede nih, saya mau tarik untuk apa ya? Tiba-tiba perencanaannya nggak tahu kemana-mana. Iya, udah untung dikit udah diambil ya Pak. Justru kalau yang rugi ditahan lama. Sampai itu dia. Ya, Pak. Itu dia yang menarik. Jadi banyak orang yang tidak berani melakukan stop loss karena dia berpikir bagaimana kalau besok naik. Loh iya, kalau besok turun? Kalau besoknya turun? Kalau besoknya turun? Dia selalu berpikir ketika dia mau stop loss adalah bagaimana kalau besok dia naik. Justru malahan yang biasa dipikirin bagaimana kalau besok naik, dan naik turun terus. Berharap jadinya ya. Yes. Betul. Oke. Ini pertanyaan udah banyak nih Pak Ryan nih. Ya, monggo, siap, silakan. Kita coba satu-satu ya Pak ya. Pertama dari akun Instagram namanya Emak Belajar Saham. Wih, Emak Belajar Saham. Siap. Minta di-review Pak, IHSG untuk Maret itu seperti apa nih Pak? Iya, kalau Emak Belajar Saham nanti belajarnya sama Mas. Kalau Mas, kalau misalnya gadis belajar saham sama saya, nanti saya ajarin. Ya. Siap. Oke. Saya pribadi bahwa sebenarnya melihat bahwa market kita ini kecenderungan alasan untuk naiknya sudah ada, tapi tidak bisa naik akibat kenaikan yang cukup tinggi. Jadi saya sih sebenarnya view saya
kenaikan-kenaikan kita ini tidak didukung dengan sebuah volume yang baik dan stabil. Dari saya pribadi loh ya. Jadi kita harus menjaga trading range kita ini dengan disiplin pada saat ini. Jadi bukannya artinya Anda tidak bisa entry ke market dan bagi Anda yang investasi tidak bisa keep invest, tapi Anda harus di sini lebih disiplin. Suatu kenaikan yang cepat dari bulan Maret tahun lalu ke saat ini itu begitu signifikan. Sesuatu kenaikan yang cepat akan menyebabkan secara teknikal itu supportnya tidak banyak. Support yang tidak banyak itu menyebabkan menjadi sebuah support yang lemah. Berarti sebuah berita buruk sekali saja, itu impact-nya bisa cukup dalam. Nah, bagaimana memitigasi hal itu? Sederhana, bukan Anda jangan membeli, tapi adalah ketika ternyata ada suatu hal yang menyebabkan penurunan, Anda berani nggak untuk keluar dan menyatakan bahwa Anda salah. Itu dia. Oke, baik. Jadi sebenarnya emang IHSG itu menurut Pak Ryan sudah agak tinggi ya sebenarnya ya Pak ya. Tapi ya, tapi bukan berarti ya nggak bisa entry ke market lagi karena opportunity is everywhere gitu kan. Yes, betul. Nah, jadi saya cerita begini ya. Bila memang ternyata IHSG benar-benar tidak pernah turun pada saat kondisi ini sampai dengan akhir 2021, maka ini adalah sejarah di mana recovery atas sebuah resesi kembali secara market yang paling cepat dari tahun 90. Saya cerita bahwa penurunan pasar dari tahun 90 yang di atas 20% itu terjadi 5 kali. Dengan rata-rata recovery-nya adalah 2-3 kali lipat lebih lama dibandingkan turunnya. Nah, yang terjadi adalah kalau penurunan rata-rata itu adalah 1,5 tahun dari 5 kali resesi kita yang menyebabkan pasar modal kita turun, berarti kembalinya itu 3 tahun. Artinya kalau 2020 kemarin 2021 ini kembali ke 6.800, artinya kurang dari 1 tahun. Artinya ini adalah recovery tercepat. Cuma itu doang yang saya bisa sampaikan. Baiklah. Berarti memang opportunity-nya sangat bagus ya Pak ya, di tengah malah pandemi COVID gini, meskipun pandemi memang belum kelar 100% gitu ya. Iya. Oke, baik. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya mau info dulu nih. Tadi di awal harusnya saya infoin ini. Jadi, ceritanya kita mau kasih, hadiah kepada para peserta di sini yang bisa. Oke, saya lihat dulu sebentar postingannya. Jadi di sini tuh sebentar ya Pak Ryan. Oke, kita ada door prize dengan syarat yang pertama follow Instagram @sfsekuritas. Kemudian yang kedua follow Facebook fanpage-nya SF Sekuritas juga. Yang kedua, posting kamu lagi ikutin kelas online SF Talk nih. Yang di acara ini, Getting Profit at Stock Market di IG Story kamu. Nah, syarat yang ketiga itu, ajak 3 teman kamu buat ikut serta. Cukup tag teman kamu di postingan tersebut. Yang terakhir, story paling menarik akan kami umumkan di IG Story @SF Sekuritas. Nah, oke, periode ini hingga tanggal 26 Februari 2021 nih postingannya, dan akan diumumkan di hari Senin 1 Maret 2021. 3 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher RDN masing-masing senilai Rp100.000. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu menang nih, nanti kita akan hubungi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Candy Pie. Oke, Mas Ryan, Yes. Apakah market sekarang bisa dikatakan bubble? Ya, pada akhirnya sesuatu kata-kata bubble itu tidak bisa kita definisikan kalau belum meletus. Artinya kita hanya bisa mengira-ngira. Tapi kenaikan yang cepat akan juga memiliki risiko untuk turun yang cepat. Nah, saya akan coba cerita dari unsur yang bijak lah. Begini, di penurunan pasar yang parah itu ada di Amerika pada tahun 1972. Datang dari Nasdaq dan Standard & Poor's 500.
Jadi bila Anda membeli pada tahun 1972 dan 72 itu adalah titik tertinggi daripada market pada saat itu, dan turun dan turun dan turun dan turun, itu baru kembali ke titik yang sama, itu adalah 1982. Kalau kita berhenti sebelum tahun 90, maka itu adalah penurunan tercepat dan recovery terlama dari Amerika. Tapi kalau kita melihat yang namanya studi tahun 90-an, maka Anda akan melihat indeks Nikkei 225 yang tahun 90 berada di titik tertinggi, dan sampai detik ini kita bikin talk show ini, live ini, itu belum kembali ke titik yang sama. Jadi 90 sampai 2021 itu masih berbentuk letter U tapi belum selesai. Ini adalah yang terlama tapi lama turunnya, lama baliknya gitu ya. Nah, mungkin kalau bubble itu sesuatu yang sangat ekstrim cepat turunnya, maka saya akan kembali dengan kasus tahun 1972. Bagi orang yang investasi di titik tertinggi tahun 72, maka dia kalau tidak melakukan apapun, begitu dia beli, dia nyangkut, dia nangis, maka silakan nangis sampai tahun 82. Boleh dong, air mata kering ya, dimulai dari air mata tetangga dan air mata buaya itu habis semua. Nah, ternyata ada yang studi yang menarik, bila Anda keep invest di tahun 72, di 73 Anda keep invest, di 74 keep invest, 75 keep invest, 76 Anda sudah break even point. Anda bisa beat the market hanya dengan cara disiplin terus berinvestasi dan bisa recovery hampir lebih cepat 6 tahun. Jadi pesan sponsornya adalah, bila pada hari ini mungkin Anda investasi, ternyata kita tidak tahu, dan ternyata market beneran bubble, itu bukan akhir dari segala zaman buat orang yang terus berinvestasi. Karena saya tidak bisa mendefinisikan market yang namanya bubble. Saya tidak bisa mendefinisikan marketnya resesi seperti kemarin. Makanya ketika bulan Maret saya diminta untuk stay resesi, emang saya siapa? Saya bilang. Resesi itu bisa terdata kalau terjadi growth domestiknya, pertumbuhan ekonomi negatif 2 kali berturut-turut. Atas dasar apa? Hanya saya harus mengira-ngira. Buat apa saya mengira-ngira? Lebih baik saya bereaksi daripada saya mengira-ngira. Ya, itu kira-kira. Oke, jadi bubble itu sebenarnya bisa dibilang malapetaka bagi sebagian orang, tapi sebenarnya bisa dibilang kesempatan ya Pak Ryan ya. Lah iya, gini, contoh sederhana ya, saya punya teman tahun 98 itu kan saya kelas 6 SD, dia kerusuhan, rumah saya di Jakarta Pusat, di Batu Tulis Raya, di belakang istana itu lagi banyak sekali terjadi penjarahan dan lain sebagainya, jadi ada beberapa teman saya yang tidak bisa pulang dan tinggal di rumah saya. Salah satu teman saya itu menginap di rumah saya 2 hari karena rumahnya cukup di daerah rawan, di daerah Jakarta Utara. Di sana papanya tidak bisa jemput, tapi papanya lebih gampang mudah mengakses ke bandara. Yang dilakukan oleh papanya adalah membawa semua uang, pergi ke bandara, membeli segala jenis apapun yang mau dijual oleh orang yang panik jual. Dengan harga yang sangat murah. New Ice 30 juta, saya nggak lupa dengan kata-kata itu gitu ya. Boom, 6 bulan lewat, resesi 98, bumi gonjang-ganjing, jadi orang kaya sekali. Apa ceritanya? Ceritanya sederhana. Ya, berita buruk bagi orang lain adalah berita baik bagi orang yang berani mengambil kesempatan. Cuma itu aja. Prinsip dasar tuh itu aja. Anda sudah ngelakuin apa sepanjang 2020? Tanyanya itu doang. Nggak melihat apa-apa, Ryan. Saya cuma lulu, saya meratapi nasib saya karena pengurangan karyawan. Lah iya, terus aja, nggak apa-apa. Lanjutin sampai resesi selanjutnya. Lanjutin aja, nggak apa-apa. Gitu. Iya, betul. Tapi ya emang mesti bertindak sih ya Pak Ryan ya. Memang intusinya itu mesti bertindak sih. Meskipun apapun itu kejadiannya gitu ya Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Lia Ernita 16. Pak Ryan, gimana cara kita agar tidak punya kecenderungan terpengaruh influencer saham yang marak akhir-akhir ini? Ya, influencer saham itu sama kayak Anda nonton iklan gitu ya, iklan di TV ya kan, begitu dibuka, wah minumannya kayaknya sodanya enak sekali kan, cemplungin ke air pakai es ya kan, ada lemonnya gitu ya, dengan suara orang yang rada berat ngomong, minumnya enak banget. Ya influencer ya tugasnya kayak ngono gitu. Entah dia dibayar, entah dia dengan itikat sendiri, entah dia punya
respon, ada suatu hal positif, tapi yang jelas menurut saya yang Anda harus pegang adalah etika. Kenapa maksud saya etika gini? Selama dia tidak secara hard sell, karena hard sell itu menjadi rekomendasi atau apapun, di mana kalau rekomendasi akan lebih bagus kalau dia under pada sekuritas, karena ataupun dia memiliki suatu sertifikasi tertentu, kalau tidak kurang pantas dia berbicara seperti itu. Etika selanjutnya kalau dia memamerkan apa yang dia punya, itu sama seperti tiba-tiba saya nanya, mas gaji berapa mas kerja di situ? Tolong dong kasih lihat slip gaji. Lah ini mau ngapain lah? Mau ini ngasih kartu kredit atau gimana? Itu kurang etik. Nah, jadi ketika Anda menyikapi influencer, ya pertama memang job desk-nya dia gitu ya, hormatilah biar dia tetap punya pendapatan ya, dan Anda nikmati aja kelucuannya kalau ternyata Anda nggak cocok. Kalau ternyata Anda tahu Anda nggak suka soda karena gulanya banyak sekali, ya Anda lihat, ih keren banget ya bisa bikin iklan seperti itu. Ya sudah, that's it. Gak perlu diikuti dengan, ternyata dia ini kan seorang influencer, gak pernah ngomong saham, ahlinya juga kagak gitu ya. Tiba-tiba dia ngomongin saham, terus kayaknya tiba-tiba dia begitu terinspirasi gitu ya. Terus tiba-tiba ngajakin orang untuk membeli saham, ya boleh sih kalau tidak menunjuk pada spesifik mungkin gak salah. Tapi kalau menunjuk pada spesifik sesuatu ya sebenarnya kan itu juga kembali kepada etika ya. Toh salah satu direktur bursa juga pada waktu yang lalu ketika dia menyontohkan dengan menggunakan satu nama saham, itu sempat ribut loh sama emitennya. Nggak etik itu loh. Ya ini baru nyebut loh, belum ngapa-ngapain gitu. Padahal menurut saya ya wajar dong. Namanya contoh kan perlu ada gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya tidak perlu Anda terlalu heboh lah ya. Dan orang yang begitu terpercaya sekalipun belum tentu bisa dipercaya. Ya itu manajer investasi yang tutup berapa di 2019. Artinya Anda perlu punya analisa sendiri. Jangan Anda artinya telan mentah-mentah apapun yang dikemukakan oleh orang lain. Hidup itu kan punya hati, punya otak. Kalau Anda tidak sanggup otaknya, pakai hatinya. Kalau Anda tidak sanggup hatinya, pakai otaknya gitu loh. Yang repot tuh kalau Anda nggak pakai dua-duanya. Saya selalu kasar ngomong begitu. Kenapa? Ketika Anda greedy, berarti otak nggak dipakai. Hatinya gimana? Iya, saya sebenarnya kepingin kalau saya beli orang lain rugi kan? Niatnya udah jelek. Niatnya aja udah jelek gitu kan. Nah ini kayak gini bahaya gitu loh. Tapi kalau misalnya, aduh saya nggak terlalu, tapi otak saya menyatakan bahwa ini adalah suatu valuasi yang bagus. Dengan track record seperti ini, valuasi sekian, dengan nilai transaksi sekian, ini adalah pengembangan sekian. Oke, Anda pakai otak kan? Oke, good. Silakan. Gitu. Ya kira-kira begitulah kalau saya bicara mengenai influencer. Mesti dianalisa sendiri ya Pak, karena memang toolsnya kan udah banyak nih beredar di internet ya, orang bisa Google sendiri gitu ya. Iya. Nggak boleh telan mentah-mentah rekomendasi orang. Yes, jadikan inspirasi. Kenapa dia sebut saham A? Kita lihat iya lo ternyata, thank you ya udah dikasih tahu. Ya ternyata cocok sama analisa Anda. Saya yang namanya rekomendasi itu selalu begitu lihatnya. Kenapa? 700 Bo. Mau liatin satu-satu loh, mati. Iya, baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Pak Ryan. Kode broker nih, banyak yang nanya nih, Pak Ryan. Kode broker mau dihapus, dampaknya apa sih? Ya, dalam hidup ini saya selalu yakin bahwa hidup ini adalah trade-off ya. Trade-off itu ya, sesuatu itu pasti ada sisi positif, tapi selalu ada sisi negatif yang sedang berjalan beriringan. Yang pertama adalah kode broker yang dihapus. Menurut saya banyak orang itu kan yang suka ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan itu kan menjadi suatu hal yang tidak bagus ya. Nah, dan broker itu dengan Anda mengetahui broker yang A atau broker yang B, sebenarnya Anda mungkin menggunakan metode kualitatif, bukan kuantitatif. That's good, Anda melakukan kualitatif. Tapi kalau kualitatif hanya karena melihat nama broker, menurut saya juga bukan kualitatif. Kenapa loh? Segampang-gampangnya saya bisa mentransfer saya punya saham dari satu tempat broker ke broker yang lain kok. Dan semua broker juga saya bisa buka rekeningnya. Artinya Anda tidak bisa dengan melihat namanya doh. Artinya mungkin agak mubazir tapi suka dijadiin suatu landasan untuk melakukan suatu tindakan yang sehingga membuat orang lain persepsinya tergeser ke suatu tempat. Itu kalau dari positifnya ya. Nah, kalau dari negatifnya ya mungkin membuat kita merasa kenapa ya kok sampai harus dihapus begini kan, sebenarnya itu adalah suatu hal yang transparan, harusnya dikasih lihat. Iya, betul juga. Anda mau berada di mana. Jadi pada akhirnya
Iya, jangankan yang ngomong kode broker. Saya sektoral, ayo. Saya sektoral dari perbesar loh. Sekarang jadi sektor teknologi. Anda nggak mengkritisi. Dari sektor teknologi tidak ada satupun yang pernah di LQ45. Loh, kok nggak berantem? Berarti Anda bilang dong, berarti semua yang ada di teknologi berarti nggak layak untuk diinvestasikan. Berantem dong. Kok nggak berantem? Nah, saya mau tanya ke arah sana lagi. Nggak bisa jawab saya. Karena ada trade-off selalu. Ada plus minus ya. Yes, Anda mau ambil angle apa? Anda mau akan ambil angle negatif ya silahkan. Tapi saya sih sudah capek ya dengan kata suatu hal yang negatif. Saya berpikir adalah milikilah metode Anda sendiri, lakukan yang Anda mengerti. Jadi ibaratnya tuh kalau saya itu tarung sama orang, saya itu nggak suka untuk jadi tandang. Saya nggak mau datang. Saya nggak mau saya datang ke ring tinjunya orang, saya tinju di sana. Kenapa? Saya nggak tahu tuh kanvasnya yang rada-rada belok yang mana saya nggak tahu. Tapi saya lebih suka tanding tinju, saya tuan rumahnya, Anda masuk ke ring tinju saya, ayo tinju di sini. Sama-sama tinju sih, tapi saya lebih kenal. Sama dengan investasi itu gitu, trading tuh gitu. Oh, saya nggak pernah nih saham yang namanya saham second liner, ya nggak usah. Ngapain Anda harus ke sana? Gitu kira-kira. Mesti mengerti juga ya pola trading kita sendiri gitu ya Pak. Lama-lama ntar terbentuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun trading gitu ya Pak. Pasti ada, betul, pasti ada. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan lagi nih Pak. Banyak nih dari Pak Marianto, dari Pak Wahyu. Numpang tanya, kondisi IHSG 3 bulan ke depan nih bagaimana Pak Ryan? Silakan. Ya, kalau saya pribadi sih ini kan sudah ada menjelang Maret ya, kemungkinan ada efek untuk rilis full yang tidak terlalu bagus, tekanan dari laporan keuangan ya. Dan beberapa big cap kita juga tidak perform dengan baik. Ya, mungkin di 3 bulan ini nggak akan lebih ngegas kali ya, meskipun ditandai dengan berbagai macam indikator perekonomian, tapi menurut saya indikator perekonomian yang belum bisa kemana-mana itu ditandai dengan suku bunga acuan yang turun kemarin. Dengan suku bunga diturunkan kembali, kita tahu bahwa ini masih ada perlambatan yang sudah dicoba diredam dengan cara diturunkan suku bunga 7 days repo. So, menurut saya akan flat. Akan flat itu berarti trading area sebenarnya. Kalau ngomong trading area itu berarti sideways ya? Sideways. Sideways kemungkinan besar ya untuk 3 bulan ke depan. Siap. Ada yang tanya nih Pak, wah banarmologi gimana nih? Iya. Pak Ryan, silakan nih Pak. Iya, Tanahnya kan Pak Ryan. Wah, enggak juga. Ini kalau sendiri mati meninggal dunia dengan tenang. Karena saya punya tim yang ngelola datanya ya, saya enak liatinnya. Oh, buy on support gitu ya, buy on weakness. Kalau enggak ya report gitu. Jadi gini. Berbicara mengenai banarmologi adalah bukan analisa kualitatif, tidak seperti Anda melakukan fundamental analysis, tidak seperti Anda melakukan technical analysis. Karena yang dilihat itu adalah dihubungkan antara kondisi harga saham dengan market akumulasi distribusi. Banyak juga yang salah paham dengan banarmologi, sebenarnya tidak salah sih. Dia bilang gini, Pak, kalau gitu saya langsung tarik aja net buy net sell dalam waktu 20 hari terakhir. Itu bias. Kenapa? Karena Anda tidak melihat apa agendanya setiap hari demi hari. Jadi yang Anda lakukan kalau banarmologi adalah Anda mengakumulasikan, mendistribusikan, net buy net sell kan untuk transaksi per saham per broker setiap hari untuk 5 teratas, 3 teratas, 2 teratas, atau 10 teratas. Dari situ Anda baru melihat kecenderungannya itu sedang ngapain. Sedang akumulasi, tapi harganya naik, wajar. Lagi banyak yang beli harganya naik kan, cengli dong. Kalau lagi dijual tapi harganya turun, wajar. Nah, yang lucu adalah kalau harganya naik tapi lagi dibuang. Berarti dalam jangka tertentu kok kenapa ya aneh? Harusnya kalau harga naik, si market makernya yang punya uang banyak jangan distribusi dong, ikut beli. Nah, itulah konsep yang namanya banarmologi. Jangan Anda net buy net sell kan untuk 20 hari, itu terlalu bias. Kenapa? Karena agenda per hari ini yang lebih penting daripada 20 hari. Kan candi tidak dibangun semalam katanya. Katanya kalau dulu-dulu candi dibangun semalam. Ya. Dengan ilmu itu Pak. Dengan ilmu, ya. Ceritanya susah itu. Itu udah kemana-mana Pak, udah cenayang itu Pak. Ya, siap. Jadi banarmologi itu akumulasi ya atau distribusi. Dan distribusi, dari setiap broker-broker besar ya Pak ya.
per saham. top 5 No, ya. iya top 5, top 3, top 2, top 10 per saham dan Per saham. per broker. Yes. Dicari untuk top 3, top 3-nya, top 5-nya silakan Anda lakukan. Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Inggoech ya. Emang bener ya kalau turun 4 kali dibalas naik 4 kali juga. Mungkin untuk trennya ya Pak Ryan. Mungkin trennya udah 4 kali turun, apakah naiknya 4 kali juga seperti itu Pak? Iya, kalau sesuatu bisa berakhir dengan absolut begitu, maka orang kaya di dunia ini begitu gampang diciptakan, Pak. Ya, sesuatu itu akan gini, Pak. Ada orang yang melihat, jadi gini, ada satu garis. Ini garis ya, Pak ya. Harga naik. Ketika garis ini sampai, orang ini selalu ada dua sudut pandang. Jual atau beli. Sekarang tinggal kita coba, kita cuman bisa bertanya ada lebih banyak view yang jual atau view yang beli. Kalau view beli, ya otomatis akan naik ke atas breakout namanya, buy on breakout. Tapi ketika ternyata dia naik dan ternyata terhenti, dan karena banyakkan views-nya sell, berarti akan jadi apa? Sell on strength kan? Nah, itu akan terjadi seperti itu. Karena ya itulah kondisi dua hal ini yang akan selalu terjadi satu dengan yang lainnya. Mana yang lebih kuat? Dan itulah ya yang gunanya Anda melakukan trading technical, analysis ya. Anda sebenarnya view-nya yang mana nih? Orang yang buy on breakout atau Anda sell on strength? Seperti itu. Jadi tergantung sebenarnya dari mindset dari setiap orang di investor di saham itu ya Pak ya. Pada Yes, itu bullish atau bearish gitu ya. Trading style lah. Trading style lah. Orang kalau bilang bela diri apa yang bagus? Gak ada bela diri, semua ada pernah kalahnya. Makanya ada mixed martial arts kan. Ada orang yang senang sekali dengan tinju, pukulan. Ada orang yang senang sekali dengan kaki. Kenapa dia suka dengan kaki? Karena kakinya panjang. Kenapa dia suka dengan tinju? Karena dia lengannya besar. Nah, kita harus mengerti strength-nya kita untuk kita jadikan advantage buat kita dan tutupi kelemahan kita. Gampang saja. Kayak saya pendek, kok enak. Kalau pitingan saya kabur terus. Di piting saya kabur gitu. Iya kan? Bisa nyelip ya kan? Apalagi keringetan ya kan? Keringetan di piting malah licin gitu kan. Nah, jadi kira-kira kita harus mengenal kita punya advantage dan kita punya weakness lah. Seperti itu. Mesti mengenal diri sendiri ya Pak Ryan. Akan terbentuk lah yang seperti saya bilang tadi. Jadi ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun trading nanti lama-lama polanya kelihatan seperti itu. Iya, jam terbang nggak bisa bohong. Jam terbang nggak bisa. Oke, ada pertanyaan bagus nih Pak. Misalkan dana kita cuma sedikit, berapa sih jumlah diversifikasi yang baik? Ya, dalam Anda bicara mengenai trading saham, nggak mungkin Anda trading 50 saham, Anda beli semua. Pertama, karena bingung monitornya. Yang kedua, bingung modalnya. So, trading juga tidak cocok kalau Anda cuma punya satu. Kenapa? Karena manajemen risiko Anda menjadi sangat kecil. Berarti Anda seperti seorang spekulan. Cacing-cacing naga-naga pada satu tempat. Mungkin menurut saya 3-5 saham kalau Anda trading. Tapi kalau Anda investment, menurut saya melihat daripada portofolio manajer investasi sendiri gitu ya. Dia bisa memegang 15-20 bahkan lebih. So ya, menurut saya kalau investasi ya nilainya 15 atau 20 saham masih oke. Tergantung dari kemampuan Anda punya uang. Tapi semakin Anda punya uang sedikit, maka investasi itu akan semakin terbatas. Dan ketika uang Anda semakin sedikit, Anda akan terjebak pada saham-saham yang bukan saham yang mahal. Anda akan selalu takut untuk membeli saham yang mahal karena Anda anggap itu mahal. Jangan lupa loh, ada konsep namanya expensive is good. Mahal adalah bagus. So, ya Anda juga mesti consider dengan statement itu. Berarti mesti dipertimbangkan juga secara fundamental ya Pak? Nah, oke. Saya pribadi orang yang trading di fundamental yang jelas. Karena menurut saya trading di fundamental, kalau barang yang fundamentalnya jelas, maka di trading itu teknikalnya akan bermain. Kalau kita trading di saham yang fundamentalnya tidak jelas, maka dasarnya apa menjadi lebih spekulatif. Oke, baik. Jadi dihubungkan dengan diversifikasi ini, jadi kita memang mesti mencari saham-saham yang fundamentalnya jelas dulu ya Pak ya. Kita filter dari semuanya, baru kita pilih begitu ya untuk diversifikasi. Ya ada juga yang suka justru bukan saham-saham seperti itu karena dianggap naiknya lambat. Ya oke. Itu susah, kita risk appetite ya. Kita harus sukanya apa gitu.
ada yang suka, ada yang suka pergi ke Dufan itu naiknya kora-kora, ada yang suka jet coaster, ada yang suka Istana Boneka. Ya Anda mesti kenal, jangan Anda sukanya jet coaster masuk ke Istana Boneka, tidur di dalam. Anda sukanya Istana Boneka, Anda perginya naik jet coaster, Anda nyampe atas nggak pernah turun, masuk ke rumah sakit. Kenapa nggak cocok, ke jantungnya nggak cocok gitu loh. Baik. Mengerti. Jelas sekali ini sampaikan. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Wah, mulai masuk sektoral nih, Pak. Apakah Antam bagus untuk jadi investasi jangka panjang? Nah, meskipun pergerakannya tidak signifikan pada saat ini. Iya. Saya nggak tahu ya atas dasar apa Anda mengatakan Antam bagus ya. Ya kembali lagi Anda coba lihat apakah perusahaan yang bagus itu setidaknya secara fundamental itu punya 3, pendapatan, laba, dan hutang. Pendapatannya apakah stabil? Maka kalau stabil maka bagus. Pak, lagi corona ya, turun-turun dikit lah kalau lagi corona. Oke. Kalau laba apa? Iya laba. Ya, perusahaan kalau rugi terus gimana Pak? Ya, kalau perusahaan rugi terus jangan jadi perusahaan, jadi yayasan aja. Lo iya dong, bener dong. Logikanya gitu dong. Betul. Yang ketiga, hutang ya kan. Ketika perusahaan pendapatannya tinggi, labanya naik, hutangnya naik, logis. Pendapatan turun, rugi, ngutang pula lah. Jadi rame kan begitu. Jadi ya, coba Anda cocokkan. Apakah itu dengan 3 logika dasar itu Anda dapat menyatakan saham Antam bagus? Nah itu kembali lagi Anda coba lihat dulu. Kalau Anda melihat secara fundamental ya, tadi kan tanya mengenai bagus secara apa ya? Secara fundamental Anda itu ya Anda lihat. Oke, baik. Pak Ryan ada pertanyaan, e-IPO gimana ya Pak? Belakangan ini memang lagi marak. E-IPO. Iya sama aja kalau dulu namanya seminar, ya sekarang jadi seminar online. Karena keadaan itu kan bergeser. Rasanya sudah bagus ya. Sebenarnya banyak orang kan, kalau tidak ada corona ini mungkin orang Indonesia akan lebih lama lagi untuk mengenal dunia digital. Jadi ya dengan e-IPO ini ya kita perlu dukung lah. Pertama secara penjatahan, secara transparansi itu akan jauh lebih bagus dan tidak menyulitkan kita untuk pergi-pergi toh. Ya kalau Anda mau ikut masa book building datang isi formulir ngantri-ngantri ya lucu juga. Jadi kan tentunya itu kan jadi klaster baru COVID toh. Nah jadi ya sebenarnya itu ya terjadi akibat suatu kondisi dan itu mau tidak mau sebenarnya dalam jangka waktu panjang tanpa corona itu akan ke arah sana semua. Toh pada hari ini semua orang maunya online trading kan. Sedikit yang masih menggunakan brokerage by phone. Tapi ada saja ya, memang ada masanya, ada gayanya, ada kesukaannya, tidak salah. Go digital lah, go digital. Bursa menghindari klaster IPO ya Pak? Klaster pandemi. Iya dong, daripada nanti dia jadi urusan ya kan. Gua cari aman aja deh gitu. Ya logis lah, logis. Berarti emang IPO itu bagus. Oke, selanjutnya kapan waktu yang tepat untuk kita average up, Ryan? Average up. Average up itu oke, kalau dalam trading yang bicara mengenai average up itu namanya buy itu menurut saya ada 3 ya, karena kita tidak bisa short sell. Maka ada buy on support, ada buy on reverse, ada buy on breakout. Nah, ketika Anda melakukan buy on support, berarti Anda adalah orang pertama yang masuk ketika support kena. Buy on reverse adalah orang kedua setelah supportnya terkonfirmasi dan ada pembalikan arah. Buy on breakout itu adalah membeli ketika melewati sebuah resisten terdekat. Jadi average up itu ketika Anda sudah buy on support, terkena reversal dan dia breakout, maka Anda boleh average up sebenarnya. Kalau trading tuh begitu ya view saya. Ya kalau Anda dalam keadaan investasi sebenarnya kan ketika Anda membeli setiap bulan, maka ketika harganya naik ya secara tidak langsung Anda average up, dan ketika turun Anda average down. Tapi menurut saya investasi tidak terlalu penting masalah average up dan average down. Pertama adalah konsistensi. Yang kedua mindset Anda adalah yang namanya akumulasi. Jadi Anda itu sebenarnya sedang ngumpulin pecahan puzzle dari perusahaan itu perlahan-lahan untuk dimasukin ke kantong Anda dengan pecahan puzzle yang makin besar. Karena apa? Membeli perusahaan adalah membeli saham adalah membeli perusahaannya. Kira-kira begitu sudut pandang saya. Iya, jadi sebenarnya ya buy on support, buy on reverse, buy on breakout itu sebenarnya butuh ya Pak ya. Cuma sebenarnya nggak necessary lah istilahnya ya. Ya kalau ada orang yang nggak suka dengan buy on support. Karena apa? Karena dia merasa support bisa jebol. Dia membutuhkan konfirmasi lah, namanya lah reversal. Kalau dia udah ada reversal berarti dia adalah orang kedua yang terlambat kalau ternyata supportnya benar, ya kan begitu ya. Ya ketika dia breakout maka orang support sama orang reversal kan udah ada di dalam duluan.
Nah, tapi ada orang yang merasa membutuhkan sebuah konfirmasi tertentu baru dia firm untuk masuk. Ya, ya boleh, nggak salah gitu. Saat itulah averaging up terjadi gitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Kalau tadi ngomong averaging up, ini ada yang tanya tentang harga terendah. Bagi pemula bagaimana menentukan harga terendah yang cocok? Nah, gitu. Oke. Ya, saya mau cerita. Ya. Kalau trading sih harga terendah ya lah ya sering dapat lah, oke lah. Tapi kalau untuk dalam kaidah investasi ya, saya jujur ya, saya kan ini usia 35 dari tahun 2004, saya ngelewati krisis satu kali 2008. Saya kelewati 2013, saya kelewati 2020. Saya mau jujur sama Anda, saya tidak pernah berhasil membeli di harga terendah. Tapi saya pernah berhasil membeli di harga tertinggi. 2008 hari terakhir sebelum turun itu saya buy. Jadi saya punya saksi sejarah bahwa saya berhasil membeli di titik tertinggi. Ya, akhirnya saya mendapatkan suatu filosofi gini ya. Sebenarnya nggak terlalu penting yang namanya kisaran harga, nggak perlu penting harga terendah. Yang penting adalah Anda bisa menentukan kisaran harga terendah. Nggak perlu Anda jadi orang yang paling serakah dan merasa hidup Anda harus benar paling bawah dan Anda buy baru harganya langsung naik. Menurut saya kayak gitu tuh lebih ke hoki ya. Yang penting kan ya misal harga terendahnya 4.000. Sekarang Anda posisi 4.100. Masalahnya apa kalau ternyata Anda beli di 4.100? Saya Halo Kak, kayak kalau yang belinya 50.000 lot mungkin. Kalau belinya nggak 50.000 lot kok omongannya ke sana ya. Mungkin terlalu jauh kalau menurut saya. Kira-kira seperti itu. Baik. Jadi yang paling penting sebenarnya menentukan perkiraan harga di paling bawah, harga rendah bukan harga paling rendah ya Pak Ryan ya. Iya. Kayak cenayang ya Pak. Kalau Iya. dapat harga paling rendah. Jangan khawatir, saya pernah beli harga tertinggi, boleh sombong. Beli harga terendah belum pernah kena di bulan Maret kemarin pun nggak kena. Yang penting masih bisa cetak cuan ya Pak ya. Yang penting stabil aja. Hidup itu nggak perlu hari ini jadi orang kaya, besok jadi orang miskin tuh percuma. Yang penting Anda tetap aja bisa beli sesuatu yang Anda inginkan. Anda bisa jalan-jalan, keluarga Anda juga masih sehat hari ini. Itulah namanya wealth. Anda kalau kejar rich, Anda pasti mengorbankan sesuatu. Rich itu mengorbankan sesuatu. Anda rich akan uang. Mungkin Anda mengorbankan waktu Anda dengan sangat berlebihan. Rich akan uang, mungkin Anda korbankan keluarga Anda. Rich akan uang, mungkin Anda korbankan kesehatan Anda. Kalau wealth, itu Anda cukup uangnya, Anda sehat, Anda happy, Anda masih bisa menggunakan waktu Anda. Mau jadi orang yang mana? Saya mau yang rich Pak, ya boleh saja. Hidup kan pilihan. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan nih soal bagaimana pandangan Pak Ryan soal cryptocurrency. Nah, lagi marak nih Pak, BTC, Bitcoin, waduh, lagi to the moon. Iya, ya sama jawabannya. Sesuatu yang naik dengan cepat akan bisa turun dengan cepat. Karena apa? Karena teknikalnya resisten dan supportnya sangat lemah. Dan terbukti bahwa kemarin 2 hari yang lalu Bitcoin turun 30% diikuti seluruh koin yang lain. Saham 30% mesti ARB berapa kali gitu loh. Jadi Anda harus tahu bahwa Bitcoin itu dalam tahun 2008 sampai tahun 2020 itu adalah penurunannya dan upside dan downside-nya itu sampai dengan 80 poin. Artinya 80% bukan poin. 80% dalam waktu 1 bulan berarti boleh dibilang hari ini Anda setornya mobil mewah, besoknya Anda dapatnya bajai kalau pas Anda turun. Kalau hari ini ada setor bajai, besok Anda bisa naik mobil mewah. Iya boleh, tapi ya Anda siap dengan Anda jor ke sana semua gitu ya. Iya, Anda punya nggak salah. Manajemen risiko itu ya perlu ada dan manajemen aset alokasi itu harus ada lah. Tergantung orangnya kuat menahan naik turunnya nggak gitu ya Pak ya, kurang Betul. lebih. Itu roller coaster yang kayak di Dubai itu yang Ferrari itu. Wah. Amblek-blek ya. Itu kalau naik itu kata teman saya, jantungnya masih terasa di tempat start loh. Saya bilang gila.
Mengerikan ya. Mungkin roller coaster paling berbahaya itu. Sama kayak Bitcoin ya, Pak. Yang suka sih nggak apa-apa, yang nggak Iya. kuat ya lebih baik don't try this at home gitu kan. Gitu. Cryptocurrency sesuatu yang beda ya. Di mana-mana orang maunya centralized, di sini adalah decentralized. So, kalau Anda suka dengan desentralisasi ya silakan. Tapi kalau Anda nggak suka dengan desentralisasi ya udah gitu. Tapi pada akhirnya orang akan jadi dua aliran kok, sentralisasi dan desentralisasi. Iya, iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih, Pak Ryan. Ya, siap. Setelah banyak Oke. pertanyaan. Pak, oke, bagaimana? Apakah bagus resign dari kerjaan terus trading for living? Ya, banyak orang begini ya. Saya tadi kemarin lihat teman saya bikin satu apa namanya room gitu. Dia menulis adalah demotivasi menjadi pebisnis. Terus saya bilang kok jadi demotivasi? Lu nggak salah bikin grup gitu ya. Iya, karena dia bilang gini, bahwa menjadi seorang pebisnis, jadi seorang pengusaha, sekilas bagi seorang pekerja adalah suatu hal yang hebat. Sesuatu yang enak, Anda tidak diatur bos Anda, tidak ada orang yang bego-begoin Anda, jelek-jelekin Anda, udah kerja setengah mati tapi nggak ada hasilnya, tapi selalu dianggap tidak ada hasilnya, tapi yang jelas Anda masih pulang bawa uang, karena Anda digaji. Tapi ada once ketika Anda menjadi seorang pengusaha, Anda sudah kerja dari jam 9 sampai jam 9 lagi, tidak tidur, yang Anda bayar gaji karyawan Anda, tapi Anda sendiri nggak dapat apa-apa. Itu namanya perusahaan rugi. Artinya apakah semua orang bisa untuk menjadi seorang pengusaha? Seperti yang dikatakan oleh motivator pengusaha ini? Tidak. Sama, ketika Anda berbicara mengenai trading for living. Trading for living itu betul bisa dilakukan. Pertanyaannya, apakah Anda sudah memiliki sebuah metode trading yang cukup yakin sehingga Anda bisa melepaskan pekerjaan Anda dan tiba-tiba duduk di sini dengan tekanan setiap bulan? Kalau Anda tidak punya uang, maka Anda tidak makan, Anda harus profit. Gak siap Pak lah ya, berarti kan sebagian dari diri Anda tidak siap trading for living. Satu itu, mental. Yang kedua, secara modal. Pertanyaan sederhana, Anda mau trading for living, mau terima duit berapa setiap bulan? 10 juta Pak, oke good. Berapa target return daripada trading Anda untuk setiap bulan? 5% Pak, oke bagus. Anda punya uangnya nggak? 200 juta. Kok 200 juta Pak? Loh ya iya dong. Kan 200 juta kali 5% kan 10 juta. Nggak punya Pak. Saya punya 10 juta. Lah, berarti kalau Anda punya 10 juta, mau dapat trading for living setiap bulan 10 juta, Anda mesti return 100% tiap bulan. Rasanya bukan trading for living, itu namanya pergi ke roulette. Kenapa kalau menang lu dapat 10 juta, kalau kalah lu hilang semua. Nah, artinya trading for living bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bisa. Karena apa? Banyak orang kok yang trading for living itu dagang di Tanah Abang, dagang di HI, dagang di depan kantor kita. Itu dagang for living. Trading is dagang, betul? Bisa nggak mereka hidup? Bisa. Tapi apakah setiap orang bisa melakukan itu? Anda jawab sendiri, jawabannya pasti tidak. Ya kira-kira itu jawabannya. Jadi kesimpulannya itu trading for living, trading saham, trading for living itu berarti kayak kita harus menganggap trading itu sebuah bisnis. Gitu ya Bisa. Pak Ryan ya. Nggak Bisnis bisa ya, asal trading gitu ya. Kalau Anda jadikan bisnis justru menarik. Kenapa? Karena Anda tidak perlu namanya modal. Jangan lupa, Anda bisnis misalnya, mau bikin bakso, kedai bakso. Lalu bikin kedai bakso, coba Anda bikin kedai bakso. Piringnya segala macam, Anda modal 10 juta. Hari kedua Anda bilang, saya nggak feeling nih beli jualan bakso. Apa yang terjadi? Anda sudah loss kan atas barang-barang yang Anda beli dong. Ternyata Anda jualan juga. Hari pertama, hari kedua, sampai 1 bulan, ternyata dari modal 10 juta, Anda dapat 1 juta. Apakah itu profit? Bukan. Itu return. Break even point, menuju break even point. Break even point Anda adalah 10 juta, Anda baru dapat 1 juta, berarti masih 9 juta lagi untuk mengembalikan modal Anda. Tapi trading tidak. Trading saham 10 juta modal Anda pakai untuk beli saham A, dan ternyata saham A itu naik, menghasilkan 10%, Anda dapat 1 juta. 10 juta tetap ada di dalam modal Anda, 1 juta udah bisa nikmati sebagai apa? Sebagai profit. Beda kan? Ya. Justru menjadi konsep yang menarik kalau Anda sama ratakan dengan Anda berdagang, di sini menjadi lebih menarik. Tanpa karyawan, ya kan? Sudah diaturkan pelaporan pajaknya. Iya dong. Anda ketika merasakan keuntungan langsung mendapatkan untungnya, bukan break even point. Kalau rugi ya senilai itu ruginya. Kira-kira seperti itu. Kalau rugi ya kita trading lagi, cari lagi. It's fine sih kan. Ya, trading is up and down kan. Maksudnya begitu ya, Pak. Yes. Sama, dagang apa selalu untung?
Dagang narkoba untung terus, tangkap polisi, masuk penjara, selesai, sama juga resikonya ada. Oke, baik. Mungkin pemaparan Pak Ryan sekian dan sesi tanya jawabnya. Sampai sekian. Terima kasih atas apa yang disampaikan sama Pak Ryan. Kemudian saya mau menginformasikan lagi nih untuk door prize, sekali lagi biar pada nggak lupa. Yaitu pertama, follow IG @SF Sekuritas dan Facebook page SF Sekuritas. Yang kedua, posting kamu lagi ikutin kelas ini, SF Talk, di IG story kamu, beserta tag 3 orang teman kamu. Kemudian story yang paling menarik itu pasti kita umumin di IG story SF Sekuritas nantinya. Kemudian selanjutnya kita SF Sekuritas juga menjadi yang pertama pionir EIPO untuk saham U5 Mitra. Jadi nanti teman-teman bisa akses di website eipo.co.id milik bursa. Sekian pemaparan dari kami SF Talk pada episode pada hari ini. Saya Alwin mewakili SF Sekuritas, Surya Fajar Sekuritas, beserta Ryan Velbert mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you Pak Ryan. Thank you sama-sama. Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih semua.